Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang terbuka dengan judul Manajemen SDM Tenaga Dosen di Universitas Islam Asyafiyah Pondok Gede dengan studi kasus kajian Human Resource Management. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, mahasiswa jurusan IMN SDM angkatan 2015. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih kepada suami dan anak-anak saya yang telah memberikan support dan dorongan selama ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam terselesainya disertasi saya. Mohon izin, dan kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Nadiroh MPD selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan hadir pada sidang hari ini. Yang terhormat Profesor Dr. Ma'ruf Akwar MPD selaku promotor, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga dapat terselesainya disertasi saya. Yang terhormat Profesor Dr. Dedi Purwana MHus selaku co-promotor, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang berharga. Yang terhormat Profesor Dr. Hamidah MSI selaku koordinator program studi ilmu manajemen, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya serta support dan bimbingannya. Yang terhormat Profesor Dr. Burhanuddin Tola MA selaku penguji dari dalam UNJ, terima kasih atas waktunya serta support dan masukannya dalam rangka penyempurnaan penyusunan disertasi saya. Yang terhormat Profesor Dr. Aziz Suratman MAK selaku penguji luar, terima kasih atas waktu yang diberikan serta support dan masukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan disertasi saya. Mohon izin, saya akan menyampaikan presentasi mengenai disertasi saya. Adapun ada 3 poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini, yaitu poin pertama,
mengenai latar belakang, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kebaruan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik. Poin kedua, mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data. Poin ketiga, mengenai pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Latar belakang dalam penelitian ini, SDM adalah seseorang yang siap, mampu, dan memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi. SDM diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki di masing-masing individu. Tujuan akhir manajemen SDM adalah peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, dan meningkatnya bisnis. Di dalam perencanaan karir dosen di UEA, peran dan support dari pimpinan masih kurang. Sebagai contoh, masih terdapat beberapa dosen yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun dengan jenjang kepangkatan masih asisten ahli. Yang kedua, belum dibuatkan mengenai perencanaan karir dosen. Yang ketiga, kurangnya support, pengawasan, dan sosialisasi tentang penerapan dan tujuan visi dan misi UEA. Belum memaksimalkan penggunaan sistem teknologi yang ada. Dalam pengembangan SDM, di UEA masih ada kekurangan. Misalnya, ide-ide dari dosen disampaikan kepada pimpinan kurang mendapatkan tanggapan. Komunikasi, motivasi, dan support dari pimpinan kepada para dosen untuk pengembangan masih kurang. Belum dibuatkan budget mengenai biaya untuk pengembangan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di UEA belum maksimal. Misalnya, perlu peninjauan secara berkala mengenai pelaksanaan pelatihan dan pelaksanaan peraturan. Kurangnya sosialisasi dari pimpinan kepada dosen mengenai peraturan-peraturan yang baru. Kesejahteraan dosen masih kurang. Kurangnya kontrol dan pendekatan dari pimpinan kepada bawahan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja di masing-masing bagian, mulai dari pimpinan, dosen, dan staf, guna meningkatkan kepuasan. Pembatasan dalam penelitian ini mengenai perencanaan tenaga dosen di UEA. Yang kedua, mengenai pengembangan tenaga dosen di UEA. Yang ketiga, mengenai pengawasan tenaga dosen di UEA. Perumusan masalah, bagaimana pelaksanaan perencanaan, cara mengatasi kendala dan faktor pendukung serta penghambat di dalam perencanaan tenaga dosen di UEA. Bagaimana pelaksanaan pengembangan, cara mengatasi kendala, dan faktor pendukung serta penghambat di dalam pengembangan tenaga dosen di UEA. Bagaimana memonitoring
mengatasi kendala dan faktor pendukung serta penghambat di dalam pengawasan tenaga kerja. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan, cara mengatasi kendala, dan faktor pendukung serta penghambat di dalam perencanaan tenaga dosen di UIA. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan, cara mengatasi kendala, dan faktor pendukung serta penghambat di dalam pengembangan tenaga dosen di UIA. Yang ketiga, untuk mengetahui cara memonitoring, mengatasi kendala, dan faktor pendukung serta penghambat di dalam pengawasan. Kebaruan dalam penelitian ini, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan manajemen SDM, di dalam perencanaan, pengembangan, dan pengawasan masih ada kekurangannya. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu adanya unsur religius yang kuat dan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pendukung utama dosen dalam mewujudkan visi dan misi dan tetap bertahan bekerja di UIA. Adanya asumsi dasar dari teori konstruksi sosial sebagai berikut. Realitas merupakan hasil ciptaan kreatif manusia melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial yang ada di sekelilingnya. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang dan dilembagakan. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksikan secara terus-menerus. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan, realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui serta memiliki keberadaan tidak sendiri. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil 22 penelitian sebelumnya dalam penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan visi dan misi organisasi, maka diperlukan perencanaan, pengembangan, pengawasan di dalam organisasi tersebut. Perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Perlu adanya support dan bimbingan kepada bawahan di masing-masing departemen. Penggunaan teknologi supaya dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya. Kerangka penelitian dimulai dengan proses penelitian, kemudian permasalahan di dalam penelitian tersebut, kemudian dicocokkan dengan tinjauan pustaka sesuai dengan pendapat dari para pakar. Kemudian peneliti melakukan pertanyaan kepada responden mengenai perencanaan, pengembangan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif mengenai studi kasus, menyiapkan data, memberikan kode data, mendeskripsikan, menginterpretasikan makna. Peneliti kemudian mengumpulkan semua data-data yang diperlukan untuk dianalisa. Dari hasil data-data tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti, kemudian divalidasi data-data tersebut yang didapat dari responden maupun dari UIA, kemudian diinterpretasikan
Dari hasil itu semuanya, maka didapatlah novelty, kemudian diambil kesimpulan, dan peneliti memberikan rekomendasi yang ini. Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yaitu mengenai observasi, wawancara, mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen, kemudian mengumpulkan data berupa foto dan video, kemudian uji keabsahan data yaitu dengan credibility, dependability, transferability, dan confirmability. Analisis datanya, reduksi data, display data, kemudian Adapun data informan terdiri dari 25 informan yang terdiri dari 7 informan inti dan 18 informan pendukung. Rata-rata informan kepangkatannya masih AA. Ada juga yang sudah lektor kepala maupun lektor. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan visi dan misi organisasi, maka diperlukan perencanaan, pengembangan, pengawasan di dalam organisasi tersebut. Perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Perlu adanya support dan bimbingan kepada bawahan di masing-masing departemen. Penggunaan teknologi supaya dapat lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya. Pengamatan dalam proses konstruksi yang berdasarkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen tahun ajaran 2018-2019 dari hasil penelitian mahasiswa terhadap dosen mengenai penyampaian pelaksanaan pengajaran di IA dikategorikan adalah bagus karena rata-rata penilaian adalah B. Tapi dari pernyataan yang sudah diisi oleh mahasiswa A masih ada beberapa penilaian agak yang masih kurang. Misalnya, pernyataan poin 4 dan poin 6. Dan dapat disimpulkan, ternyata dari beberapa dari dosen, masih ada beberapa dosen yang belum menyampaikan ke mahasiswa mengenai buku referensi yang digunakan sebagai pedoman. Tapi dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dosen-dosen UA menurut penilaian mahasiswa di dalam memberikan pengajaran memiliki ilmu yang cukup, menguasai materi yang diajarkan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan di UA, serta menanamkan nilai-nilai moral keagamaan dengan baik kepada mahasiswa. Ini adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh mahasiswa. Pembahasan dalam penelitian ini ada 3 subfokus, yaitu mengenai perencanaan, pengembangan, dan pengawasan. Kode-kode digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu abjad pada digit pertama dan kedua menunjukkan subfokus. Dalam penelitian ini, peneliti memberi kode PR untuk perencanaan, LD untuk pengembangan, dan PC untuk pengawasan.
Angka digit ketiga menunjukkan aspek yang diteliti untuk subfokus. Ini adalah contoh cara membaca sebagai berikut. PR1, 1, B1, strip 2. Artinya temuan kedua dari informan B8 sebagai informan mendukung atau triangulasi merupakan makna pertama pada aspek subfokus perencanaan. Pembahasan mengenai pelaksanaan perencanaan di UIA sudah membuat visi dan misi untuk 5 tahun ke depan. Agar tercapai apa yang menjadi tujuan UIA, maka perlu disusun langkah-langkah di awal sebelum pelaksanaannya. Masih belum optimal penggunaan teknologi di dalam pelaksanaan perencanaan di UIA. Universitas sudah membuat peta perencanaan kebutuhan dosen. Apabila kekurangan dosen, untuk sementara menggunakan dosen tamu dan masing-masing fakultas mengajukan calon dosen sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Dan pengajuannya secara insidentil. Faktor pendukung di dalam perencanaan adalah perencanaan anggaran biaya tetapi belum maksimal. Adanya SOP yang mengatur mengenai perencanaan. Adanya dukungan dari dosen untuk ikut mensukseskan visi dan misi yang didasari oleh nilai-nilai religius yang dimiliki oleh dosen yang bekerja di UIA. Faktor penghambatnya adalah faktor penghambat perencanaan baik dari internal maupun dari eksternal. Penghambat internal antara lain sosialisasi masih kurang, pembuatan penganggaran biaya belum konsisten, penggunaan IT belum maksimal, dan masih kurang. Dalam hal pengembangan, pelaksanaan pengembangan yang sudah dilakukan di UIA antara lain, pengembangan dosen UIA dilakukan dengan membuat program pelatihan, workshop, dan seminar yang dikelola oleh LPJM. Pelaksanaan pelatihan di UIA bersifat tentatif, disesuaikan dengan kebutuhan dosen. Apabila ada pelatihan, baru mengajukan persetujuan ke pimpinan. Cara memonitoring pelatihan dengan membuat pelaporan yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Diberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan S3 dan diberikan dispensasi kepada dosen yang sedang melanjutkan kuliah berupa keringanan beban mengajar dan dibebas tugaskan dari jabatan struktural. Adapun faktor pendukung di dalam pengembangan, adanya motivasi dari pimpinan, keinginan dari dosen yang bersangkutan untuk belajar dan mengembangkan diri. Adapun faktor penghambat di dalam pengembangan antara lain, belum tersedianya perencanaan anggaran untuk pelatihan, kurangnya sosialisasi kepada dosen tentang pelatihan. Pelaksanaan pelatihan terkadang berbarengan dengan jam mengajar sehingga sebagian dosen tidak bisa mengikuti. Dalam hal pengawasan yang sudah dilakukan di UIA, antara lain, monitoring dilakukan secara berkala oleh tim LPJM. Pimpinan tidak melakukan monitoring khusus, hanya melakukan tanya jawab langsung ke peserta yang mengikuti pelatihan atau seminar secara random aja. Faktor yang menjadi pendukung di dalam pengawasan antara lain, adanya kesadaran dan keseriusan dari dosen untuk memajukan UIA. Tersedianya dana yang cukup dan SOP untuk pengawasan. Adanya visi dan misi yang diturunkan ke masing-masing fakultas. Adapun faktor penghambat di dalam pengawasan antara lain, kurangnya minat dari dosen untuk mengikuti pelatihan, kurangnya kontrol dan pendekatan dari pihak pimpinan kepada bawahan, dan kesejahteraan dosen masih kurang. Penggunaan teknologi juga masih belum. Adapun kriteria perguruan tinggi yang unggul menurut Dikti, 1. Ada 5. 1. Mengenai kualitas SDM yang mencakup rasio mahasiswa dengan dosen.
presentasi lektor kepala dan guru besar serta jumlah dosen dengan pendidikan S3. Yang sudah dilakukan di UIA adalah rasio mahasiswa dengan student sudah terpenuhi yaitu 1:30. Target 5 tahun ke depan 80% dari dosen sudah berpendidikan S3. Saat ini sudah ada beberapa dosen yang melanjutkan pendidikan S3. Diharapkan setiap tahun minimal 2 orang dosen yang lulus S3. Yang kedua, kualitas kelembagaan di mana akreditasi atau jurusan atau program studi dan kelembagaan, jumlah jurusan, program studi yang terakreditasi internasional, jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi, dan jumlah mahasiswa asing yang menjadi penentunya. Yang sudah dilakukan UIA adalah kualitas akreditasi atau program studi UIA mayoritas memang masih B, tetapi ada juga yang sudah A. UIA menjalin kerjasama dengan pertukaran pelajar dengan beberapa universitas di luar negeri, yaitu dengan negara Malaysia dan Afrika. Penilaian Cambridge Dikti bertitik berat pada kegiatan kemahasiswaan, tepatnya seberapa baik kinerja unit kegiatan mahasiswa. Misalnya, pengajian setiap hari Rabu pagi sebelum dimulai perkuliahan yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen, ini dilakukan pada saat sebelum terjadinya pandemi. Yang kedua, masih melakukan praktek magang di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Kemudian kerjasama dengan asuransi JMA Syariah, kerjasama dengan Pusiba, kerjasama dengan perpustakaan negara, dan lain sebagainya. Yang keempat, kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki cakupan yang cukup luas, yaitu jumlah artikel terindeks Scopus per jumlah dosen, kinerja pengabdian masyarakat, dan kinerja penelitian. Adapun yang sudah dilakukan di UIA antara lain, dosen UIA setiap semester melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan seminar-seminar serta melakukan pengarahan ke masyarakat yang berhubungan dengan UMKM, kesehatan, dan kewirausahaan. Kemudian diwajibkan kepada dosen untuk melakukan penelitian dan membuat artikel jurnal dari penelitian tersebut untuk diterbitkan ke jurnal terindeks Scopus. Yang kelima, kualitas inovasi mengacu pada kinerja inovasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang sudah dilakukan UIA adalah sebelum dimulai sidang skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian bagi mahasiswa UIA diwajibkan mengikuti tambahan belajar Al-Quran. Mungkin di kampus lain tidak ada tamis Quran. Adapun kerjasama UIA dengan yang ada di UIA antara lain penandatanganan MOU dengan JMA Syariah yang dihadiri oleh pimpinan dan dosen UIA, kemudian penandatangan MOU dengan alumni Al-Azhar Kairo yang dihadiri oleh rektor, ketua yayasan, dan UIA, kemudian penandatangan Perpus UIA dengan Perpus Nasional di IPB. Ini adalah contoh fokus group discussion yang sudah dilakukan oleh peneliti yang dihadiri oleh pimpinan dan para dosen. Ini adalah contoh rapat kerja tahunan tahun 2018-2019 yang dihadiri oleh pimpinan, struktural, dan beberapa dosen. Ini adalah pengajian yang dilakukan UIA yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen yang dilakukan pada saat sebelum pandemi. Dan ini adalah contoh pengabdian masyarakat mengenai bisnis online. Kemudian pengabdian masyarakat desa binaan yang dilakukan di Desa Mulia Sejati. Kemudian penyuluhan narkoba bersama BNN Karawang yang diwakili oleh dosen dan mahasiswa. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain, dalam hal perencanaan, masih kurang sosialisasi tentang penerapan dan tujuan visi dan misi UIA. Yang kedua, belum adanya perencanaan dosen apabila kekurangan dosen menggunakan dosen tamu, dan untuk penambahan dosen tetap
diambil dari dosen tamu yang pernah mengajar di IA. Ketentuan dan persyaratan mendokumentasikan peraturan yang ada di IA. Belum memaksimalkan penggunaan teknologi yang ada. Kemudian, kurangnya kontrol dari pimpinan. Dalam hal pengembangan disimpulkan, pengembangan dosen dilakukan melalui seminar-seminar ataupun workshop. Monitoring pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh LPJN. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada dosen ingin melanjutkan kuliah S3 dan memberikan dispensasi. Kemudian 4, adanya kesadaran dari dosen untuk mendukung IA karena didasari oleh nilai-nilai religius yang dimiliki oleh para dosen. Dan 5, faktor penghambat dalam pengembangan kurangnya kontrol dari pimpinan. Kemudian belum adanya petugas khusus yang mengenai pelatihan. Dalam hal pengawasan, dapat disimpulkan di dalam memonitoring pelatihan, pimpinan menerima laporan dari panitia setelah melaksanakan pelatihan. Yang kedua, monitoring pelatihan dalam bentuk evaluasi hasil kerja dosen. Yang ketiga, belum adanya pembuatan anggaran biaya untuk pelatihan, pengajuan anggaran secara tentatif apabila diperlukan. Belum adanya audit internal mengenai pengeluaran biaya operasional. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perbaikan kinerja dosen berdasarkan hasil penilaian mahasiswa, yaitu disarankan untuk para dosen yang mengampu mata kuliah diharapkan pada saat perkuliahan untuk menyampaikan bahan ajar yang digunakan sebagai bahan referensi dan dapat menggunakan buku diklat yang sudah tersedia di universitas atau buku tambahan lainnya. Disarankan kepada dosen apabila ada penggantian jadwal waktu pengajaran, dikomunikasikan terlebih dahulu dengan mahasiswa atau ketua kelas supaya ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen. Bagi peneliti berikutnya, direkomendasikan peneliti lanjutan bisa melibatkan lebih banyak informan kunci dan informan pendukung, sedangkan untuk universitas memiliki fakultas dan cabang kampus yang lebih banyak. Peneliti lanjutan bisa menggunakan metode yang berbeda agar diperoleh makna baru untuk memperkuat teori yang dibangun, yaitu menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel. Peneliti lanjutan dapat menambahkan data informal, misalnya pengalaman kerja, salary, kompensasi yang diperoleh oleh dosen. Peneliti lanjutan dapat melakukan penelitian di lingkungan universitas yang bersifat umum yang tidak ada unsur. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.